Semangat pagi, merdeka, merdeka. Puji syukur kita diperjumpakan di pagi yang indah ini. Terlebih khusus diperkenankan untuk memperingati atau mensyukuri kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kita semua. 75 tahun bangsa kita Indonesia menikmati kebebasan atau kemerdekaan. Mari kita syukuri semua itu dalam saat teduh edisi Senin 17 Agustus 2020. Kita berdoa mohon tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi kami semua. Bahkan hari ini sukacita kami disempurnakan karena Tuhan perkenankan kami sebagai warga negara Indonesia memperingati 75 tahun kemerdekaan bangsa yang kami cintai. Kami syukuri semua itu dengan kerinduan untuk dikuatkan dan dikokohkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan saat ini. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami. Ampuni dosa kami, Tuhan, dan berfirmanlah karena kami siap mendengarkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mazmur pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-15 demikian firman Tuhan. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Dari Mazmur 19 yang menjadi nats perenungan kita adalah ayatnya yang ke-13. Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Yang disimpulkan dalam satu tema, praktekkan perkataan Anda. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebuah kartu ucapan jenaka bergambar seekor sapi kurus yang tengah berjalan-jalan di sebuah gurun gersang. Sapi kurus itu disebut penghasil susu tanpa lemak. Tentu saja, logika kartun itu betul-betul tidak ilmiah. Sapi yang kurus tanpa lemak bukan berarti dapat menghasilkan susu tanpa lemak. Hal itu mengingatkan saya pada komentar D.L. Moody. Kebanyakan orang berbicara seperti susu krim, lemak kental yang ada di permukaan susu. Tetapi hidup seperti susu skim,
susu yang telah diambil krimnya. Jika hati kita kurang gizi, secara rohani kita akan menghasilkan hidup Kristiani yang seperti susu skim. Bibir kita mungkin mengeluarkan kata-kata yang terdengar rohani dalam doa, pujian, dan percakapan, sehingga tampaknya berkualitas seperti krim bermutu tinggi. Namun kenyataannya akan terungkap dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana agar hidup dan perkataan kita selaras? Daud bergumul dengan hal ini dalam Mazmur 19 ayatnya yang ke-13 dan 14. Mengungkapkan kejujurannya terhadap diri sendiri dan Allah ketika ia meminta dibebaskan dari perbuatan yang tidak disadarinya dan dari dosa besar. Daud tahu bahwa ia tidak saja memerlukan pengampunan, tetapi juga kekuatan dan pertolongan dari Allah yang tak berkesudahan untuk menyelaraskan hidup dan kata-katanya. Jadi, ia berdoa dengan sungguh-sungguh, mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan. Ayat 15. Dalam menjalani hidup ini, mari kita beralih dari kualitas hidup susu skim ke kualitas krim dengan selalu bersikap terbuka, jujur, dan tekun berdoa. Ingatlah saudara-saudara, perkataan dan perbuatan kita harus selalu seiring sejalan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh disegarkan oleh firman kebenaran-Mu di pagi yang indah ini. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kami menghidupi akan firman Tuhan, sehingga apa yang kami katakan selaras dengan apa yang kami lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa, bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami selaku warga negara Indonesia yang baik, untuk memperingati hari kemerdekaan bangsa yang kami cintai saat ini. 75 tahun bangsa kami telah menikmati kemerdekaan itu. Kiranya kami senantiasa dimampukan untuk mengisi kemerdekaan itu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Menghargai akan pengorbanan para pahlawan kami dalam mewujudkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Karena itu Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih dan rahmat-Mu senantiasa menuntun kami, memberkati kami, dan memeliharakan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan ini, memaknainya dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Juang karya kerja, pelayanan, usaha dan rencana-rencana kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati dan memampukan kami untuk mewujudkan semuanya itu dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan. Iya Bapa, kami berdoa untuk keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, kekasih-kekasih kami. Tuhan pun yang akan melindungi dan memberkati mereka, serta menyelamatkan mereka dalam kehidupan ini. Kami berdoa buat jemaat Tuhan, kami berdoa buat majelis gereja, kami berdoa buat pengurus organisasi intragerejawi. Tuhan berkati, Tuhan topang selalu dalam segala tanggung jawab, pelayanan dan pekerjaan mereka. Kami berdoa untuk pemuda-pemudimu Tuhan, berkati mereka dalam hidup dan kehidupan mereka, menjalani masa muda mereka dengan baik, seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan biarlah mereka boleh sukses dan berhasil dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, membawa jemaat-Mu yang sakit, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan.
Kami serahkan Willy, anak Bapak Salimin Patantan, dalam pemulihannya. Kiranya Tuhan berkarya. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita pun sempurnakan sukacita kebahagiaan mereka. Kami berdoa Tuhan, buat saudara kami Mirna yang sedang dalam perjalanan ke Tanah Toraja. Tuntun dan sertai, sehingga boleh tiba dengan selamat dan tak kekurangan suatu apapun. Ia Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini Tuhan. Kami serahkan pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji memuliakan nama Tuhan. Khususnya Kota Bontang yang kami cintai Tuhan. Tuhan sendiri tahu perkembangan pasien COVID di Kota Bontang. Tuhan pulihkan kami. Dan biarlah ya Allah, Engkau sendiri yang akan memberi semangat bagi saudara-saudara kami yang positif COVID untuk menjalani pengobatan dengan baik. Berkati tim medis Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuntun kami, sertai kami, sehingga kami tetap berjalan dalam kebenaran Tuhan, khususnya dalam menjalani masa new normal ini, sehingga kami tetap selamat sentosa. Berperkaralah dalam pandemi Tuhan. Dengarkan kami, ampuni dosa dan keterbatasan kami, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat mensyukuri berkat Tuhan lewat kemerdekaan yang dianugerahkan bagi bangsa yang kita cintai, bangsa Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Tuhan memberkati. Solideo Gloria.